Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah baik? Iya Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Mbak Rania, apakah hadir? Hadir Bu. Baik, Mbak Rania, alhamdulillah ya hadir semua. Untuk selanjutnya, Ibu ingin meminta untuk memimpin doa. Ada yang mau memimpin doa? Saya Bu. Baik, silakan dipimpin doanya sebelum mulai pembelajaran. Duduk siap, gerak, doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Rania sudah bersedia memimpin doa. Selanjutnya kita akan mulai belajar ya. Anak-anak, kalian ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu Bu. Oh iya, baik. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Lalu kita juga akan belajar tentang ungkapan-ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan belajar tentang bilangan cacah dan belajar tentang pola irama lagu. Nah, sebelumnya kalian semua tahu kan kemarin terakhir kita sudah belajar apa? Pas kelas 1. Ini kan pelajaran kita pertama di kelas 2. Kemarin belajar apa? Masih ingat tidak? Tidak. Oh, tidak ingat. Baik. Jadi kemarin kita kan sudah belajar tentang hewan, tumbuhan, dan benda di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun. Kalian di kehidupan sehari-hari tahu nggak hidup rukun itu apa? Hidup tidak mengganggu orang lain. Nah, iya. Nah, itu kalau hidup rukun secara umum. Nah, hidup rukun di rumah itu kalian pernah tidak menonton TV bersama sekeluarga? Pernah? Pernah. Pernah. Lalu kalian pernah tidak makan bersama dengan keluarga kalian? Iya Bu, setiap hari. Nah, iya, itu adalah contoh hidup rukun di rumah. Nah, melalui penjelasan Ibu tadi, Ibu akan menjelaskan ya manfaat kita belajar tentang hidup rukun di rumah hari ini tuh apa sih? Jadi manfaatnya supaya anak-anak nanti tahu apa yang dimaksud dengan hidup rukun, supaya nanti anak-anak juga bisa menerapkan hidup rukun di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tadi kan kita juga akan belajar tentang ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Supaya nanti anak-anak bisa menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia dengan baik dan tepat. Selanjutnya kita kan tadi juga belajar tentang bilangan cacah, ya kan? Belajar bilangan cacah supaya kita juga bisa tahu bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali, sampai nanti ada 3 digit sampai 999. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang pola dan irama lagu. Manfaatnya supaya nanti ketika menyanyi anak-anak bisa menyanyi dengan pola irama lagu yang benar. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya Ibu yang akan bertanya, apa yang dimaksud dengan hidup rukun di rumah? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit. Siapa yang ingin menjawab? Menurut kalian apa sih hidup rukun di rumah? Siapa yang ingin menjawab? Mbak Rania? Ya, silakan menjawab. Setahu Mbak Rania saja, apa hidup rukun di rumah? Hidup rukun di rumah berarti berbuat baik dan menjaga keharmonisan di lingkungan rumah. Oh iya, benar sekali Mbak Rania. Jadi intinya hidup rukun di rumah itu kita harus menjaga kerukunan antar keluarga. Pokoknya yang di rumah harus rukun, tidak boleh Bertengkar. Nah iya, benar sekali. Rania, sekarang Ibu Guru mau meminta Mbak Rania untuk membaca teks yang ada di sini. Apa bisa terlihat? Bisa terlihat Bu. Baik, silakan dibaca ya Mbak Rania. Raisa anak kesayangan ayah dan ibu. Raisa adalah buah hati kesayangan ayah dan ibunya. Setiap hari Raisa selalu membantu pekerjaan rumah supaya ibu tidak merasa lelah. Raisa juga sangat menyayangi ayahnya. Meskipun jarang bertemu karena ayahnya harus bekerja di kota lain. Ketika ayahnya pulang, Raisa sangat senang karena diberi buah tangan oleh ayahnya. Ia sangat sering diberi buku karena Raisa sangat suka membaca buku.
Selain rajin membantu ibu, Raisa juga selalu menuruti perkataan ayahnya, sehingga ibu dan ayahnya sangat menyayangi Raisa. Ya, Sudah, Bu. alhamdulillah. Terima kasih Mbak Rania sudah bersedia membaca. Iya. Untuk selanjutnya, Ibu Guru mau memberitahu tadi dalam teks ada beberapa ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya tadi Mbak Rania menemukan ada nggak ungkapan buah hati? Ada. Nah, Mbak Rania tahu artinya apa? Tahu. Apa? Anak. Oh iya, benar sekali. Jadi, ungkapan buah hati dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah anak. Lalu selanjutnya ada ungkapan buah tangan. Tahu nggak? Tahu. Apa Mbak Rania? Oleh-oleh. Ya, benar sekali. Jadi, ungkapan buah tangan itu adalah oleh-oleh. Selanjutnya, ada ungkapan ringan tangan. Ada. Ada. Nah, ungkapan ringan tangan artinya itu suka membantu. Lalu selanjutnya ada ungkapan kutu buku. Itu apa? Hayo, tahu nggak? Tahu. Iya, apa? Suka baca buku. Iya, berarti kutu buku itu artinya suka buku atau penggemar buku. Benar sekali, pintar ya Mbak Rania. Jadi itu tadi adalah ungkapan-ungkapan yang biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu Guru ingin bertanya, dari kedua ungkapan ini, mana sih yang tepat? Terlihat tidak? Tidak. Ibu bacakan ya. Jadi ungkapan yang pertama itu ungkapannya rendah hati. Ibu bacakan kalimatnya. Aku selalu menghargai pendapat orang lain karena aku anaknya rendah hati. Lalu yang kedua itu ungkapannya besar kepala. Kalimatnya, karena kepalaku pusing setelah terjatuh, sekarang aku jadi besar kepala. Nah, yang benar menurut Mbak Rania yang sesuai yang mana antara kedua ini? Yang nomor 1. Iya, benar sekali. Jadi sesuai dengan maknanya ya, rendah hati tadi. Yang benar ungkapan yang pertama. Nah, selanjutnya Ibu Guru ingin meminta tolong kepada Mbak Rania untuk menuliskan ungkapan yang ada pada teks bacaan tadi ke dalam teks percakapan yang sesuai. Tadi kan masih ingat kan? Ada berapa? Ini Ya. Mbak Rania tolong tuliskan ya ini ke dalam teks percakapan. Ini silahkan menuliskan. Membawa pensil kan? Bawa. Ya, alhamdulillah. Baik, silakan dituliskan ya. Terserah dari ungkapan ini mau menulis yang mana. Baik, sudah Mbak Rania. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu minta Mbak Rania untuk menulis kalimat yang mengandung ungkapan yang sudah kalian pelajari menggunakan huruf tegak bersambung. Tadi kan sudah dibuat percakapan. Sekarang ayo buat satu kalimat saja. Satu kalimat dari terserah tadi mau ungkapan yang mana. Buah hati, buah tangan, ringan tangan atau kutu buku, terserah. Mbak Rania mau membuat yang mana? Baik, sudah Mbak Rania. Sudah, terima kasih ya. Sekarang Ibu meminta Mbak Rania untuk memperagakan percakapan yang mengandung ungkapan dengan teman sebangku. Nah, berhubung sekarang kan kita belajarnya ini karena pandemi tidak bisa maksimal ya bersama teman-teman. Jadi Mbak Rania membacanya bersama Ibu saja ya. Iya. Tadi sudah membuat teks kan? Sudah ya? Sudah. Oh ya, ini nanti Mbak Rania yang jadi ayah, Mbak. Terus Ibu yang menjadi Raisa dan ibunya ya. Iya. Silakan. Sebentar. Baik, silakan dimulai Mbak Rania. Raisa, kali ini ayah membawa buah tangan loh. Wah, asik sekali. Alhamdulillah. Bilang apa Raisa? Terima kasih dong. Memang kamu ini buah hati kesayangan ayah. Hahaha, sudahlah Bu. Lagi pula Raisa kan suka ringan tangan membantu ibu di rumah. Iya ayah, terima kasih ya buah tangannya. Sudah. Mbak Rania, bagus sekali ini tadi teks percakapannya. Mbak Rania
sudah memasukkan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang tadi kita temukan dalam teks bacaan. Benar sekali ya. Nah, baik. Selanjutnya, meminta Mbak Rania untuk mengamati video ya. Tolong diamati. Apa sudah terlihat? Terlihat ya? Kurang terlihat. Bentar. Halo semuanya, Assalamualaikum Benar ya? warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang makna bilangan cacah dan lambang bilangan cacah. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Jadi pertama kita akan belajar tentang makna bilangan cacah dan kedua tentang lambang bilangan. Sekarang mari kita belajar makna bilangan cacah. Bilangan cacah adalah angka yang menyatakan banyaknya anggota yang ada di dalam kelompok benda. Bilangan cacah terdiri dari semua bilangan bulat yang bernilai positif, di antaranya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh-contoh bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sekarang perhatikan 3 gambar pisang di samping ya. Banyaknya pisang pada gambar tersebut adalah 3, di mana 3 adalah bilangan cacah. Nah sekarang bagaimana cara menghitung buku yang ada pada raf di bawah ini? Caranya sama dengan menghitung pisang yang ada di samping gambar tadi. Jadi setiap kelompok terdiri dari 10 buku. Satu kelompok buku adalah 1 puluhan, maka 5 kelompok buku adalah 50-an. Jika 50-an buku ditambah 7 buku, maka totalnya adalah 57. Jadi berapa jumlah buku pada rak buku? Nah, untuk mempermudah penghitungannya, buku-buku bisa dikumpulkan menjadi puluhan, di mana ternyata isi rak adalah 10 kelompok buku, di mana satu kelompoknya adalah 1 puluhan. Maka 10 kelompok buku pada rak berarti jumlah total buku pada rak adalah 100 buku. Selanjutnya kita akan belajar tentang lambang bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang nilai tempat angka ratusan. Perhatikan angka 123 yang ada di atas, di mana angka 1 bernilai sebagai ratusan, angka 2 bernilai sebagai puluhan, dan angka 3 bernilai sebagai satuan. Selain nilai tempat, ada juga nilai angka, di mana pada bilangan cacah 123, angka 1 dibaca 100, angka 2 dibaca 20, dan angka 3 dibaca 3, karena angka 1 sebagai ratusan, angka 2 sebagai puluhan, dan angka 3 sebagai satuan. Nah, jika masih bingung, perhatikan ya tentang lambang bilangan satuan. Angka satuan adalah angka yang dalam bilangan cacah bernilai 1. Contohnya ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan berikut adalah contoh penulisannya. Contoh penulisan lambang bilangan satuan, satu kotak bernilai 1 satuan dan nilainya adalah 1, dan begitu juga seterusnya. Nah selanjutnya lambang bilangan puluhan. Angka puluhan adalah angka yang dalam bilangan cacah bernilai 10. Contohnya 10, 20, dan 30. Berikut adalah contoh penulisannya, di mana 10 kotak yang berjejer bernilai 1 puluhan dan nilainya adalah 10. Begitu juga seterusnya. Berikutnya adalah lambang bilangan ratusan. Angka ratusan adalah angka yang dalam bilangan cacah bernilai 100. Contohnya 100, 200, dan seterusnya. Berikut adalah contoh penulisan lambang bilangan ratusan, di mana ada 100 kotak yang bernilai 1 ratusan, artinya 1 ratusan adalah 100. Nah, sekarang kita akan belajar cara menuliskan lambang bilangan, di mana kita akan menuliskan bilangan 321. Maka angka 3 sebagai ratusan harus diletakkan di depan, dan angka 2 sebagai puluhan harus diletakkan di tengah, dan angka 1 sebagai satuan harus ditulis di belakang sendiri. Nah, jika sudah, maka kumpulan angka tersebut baru bisa dibaca sebagai angka 321. Nah, untuk catatan, bilangan satuan selalu berdiri sendiri, bilangan puluhan selalu berdiri 2 angka. Yang pertama bernilai puluhan dan yang di belakang bernilai satuan. Sedangkan untuk bilangan ratusan terdiri dari 3 angka, yang depan bernilai ratusan, yang tengah bernilai puluhan, dan yang belakang bernilai satuan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, semoga bermanfaat. Baik, Mbak Rania, sudah selesai ya melihat videonya tadi? Sudah. Apa bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak?
Tadi kenapa kok ada kotak-kotak panjang buat apa? Iya, itu tadi kan kita belajar tentang lambang bilangan. Jadi itu tadi ada lambangnya. Lambangnya itu ada bisa banyak-banyak gitu. Selain kotak-kotak juga bisa kok. Biasanya ada lambang misalkan buah. Buahnya ada 100, berarti itu ratusan. Kalau punya 10, berarti itu puluhan. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, alhamdulillah bisa dipahami. Sekarang Ibu yang ingin bertanya. Tadi kan kita sudah belajar apa saja tadi? Belajar tentang Bilangan cacah. ya, lalu ada makna, Bilangan cacah. terus ada juga lambang bilangan cacah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Tadi kan sudah ada contohnya. Kita menghitung. Sekarang kita menghitung sungguhan ini. Berapa jumlah buku di daftar tersebut. Nah, itu bisa Mbak Rania cari juga dari buku di halaman 50 ya. Bisa dilihat Mbak Rania. Ada gambarnya itu. Nah, sekarang ayo menghitung bersama-sama. Jadi, kesimpulannya kan ada 4 rak, ya kan? Di rak pertama itu kita bisa menghitung yang atasnya dulu. Kan tadi kita belajar bilangan cacah, dikumpulkan dulu yang puluhan mana, yang satuan mana, iya kan? Nah, berarti rak 1 bukunya ada 9 buku di yang baris pertama, lalu ada 10 buku, lalu ada 5 buku. Berarti totalnya berapa? 9 tambah 10 tambah 5? 24. Nah, baik. Lalu rak kedua ada puluhannya juga, ada satuannya juga. 7 ditambah 10 ditambah 5 berapa? 22. Ya, benar sekali. Lalu rak yang ketiga ada 2 puluhan dan 1 satuan. Ada 11 buku, 10 buku, dan 5 buku. Totalnya berapa? 26. Baik, lalu yang terakhir, rak keempat. Ternyata rak keempat sama dengan rak ketiga. Totalnya tadi berapa? 26. Baik, jadi totalnya ditotalkan semuanya. 24 ditambah 22 ditambah 26 ditambah 26. Totalnya ada 98. Ya, benar sekali. Jadi total semua raknya ini 98. Kalau yang ini tidak sampai ya ratusan, tapi kalau yang tadi sampai ratusan. Nah, selanjutnya ini Ibu mau minta tolong kalian untuk mengerjakan. Ini silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan Mbak Rania. Baik, terima kasih Mbak Rania. Sudah selesai ya? Ya, sudah. Terima kasih Mbak Rania. Nah, selanjutnya kita bernyanyi yuk. Mbak Rania masih semangat enggak? Masih. Ya, masih. Ayo kita bernyanyi dulu ya. Sebentar. Nah, jadi tadi kan kita sudah belajar tentang 2 ya. Ada ungkapan-ungkapan, lalu kita belajar tentang bilangan cacah. Nah, ya tadi kan kalau ungkapan-ungkapan kan tadi kan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan masih ingat kan, Raisa suka dibawakan buku oleh ayahnya banyak sekali. Makanya tadi kita belajar tentang menghitung buku di rak. Nah, Mbak Rani tadi masih ingat kan pertama kali kita belajar tentang hidup rukun di Rumah. Nah, syaratnya kita mau hidup rukun itu kita harus ramah dan sopan. Makanya sekarang ayo kita bernyanyi lagu ramah dan sopan. Nah, bisa bernyanyi ya bersama-sama. Iya. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, ramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, ramah dan sopan.
yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolong. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramal dan sopan. Nah, baik. Sudah selesai kita bernyanyinya? Sudah ya. Baik Mbak Rania. Sekarang Ibu mau meminta Mbak Rania untuk mengerjakan ya. Nah, Ibu ingin tadi kan bernyanyi ada pola irama yang panjang dan juga pendek, ya kan? Nah, ini ada liriknya ya Mbak Rania, ada liriknya. Nanti liriknya ini bisa Mbak Rania isi. Nah, kalau yang pendek diisi dengan titik, kalau yang panjang diisi dengan garis. Nah, Ibu beri waktu 5 menit. Itu liriknya silakan ditandai mana pola irama yang panjang dan juga yang pendek. Silakan. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Rania. Wah, benar sekali nih. Jadi Mbak Rania sudah paham ya tentang pola irama lagu, mana yang panjang, mana yang pendek. Jadi kalau bernyanyi itu tidak boleh ngawur ya, tidak boleh pendek semua, tidak boleh juga panjang semua. Bisa dipahami Mbak Rania? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik. Sekarang Ibu yang bertanya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo Mbak Rania, silahkan disebutkan. Masih ingat atau tidak? Yang pertama, tadi kita belajar tentang Hidup rukun di rumah. ya, hidup rukun di rumah. Kemudian setelah hidup rukun di rumah, kita belajar apa tadi? Ungkapan. Ya, ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, belajar apa? Bilangan caca. Ya, bilangan caca. Dan yang terakhir, yang barusan apa kita belajar? Panjang pendek. Pola irama. Ya, pola irama lagu. Khususnya lagu apa tadi? Peramah dan sopan. Nah, iya, baik. Dari yang sudah kita pelajari hari ini tadi, Mbak Rania bisa menyimpulkan enggak? Apa kesimpulannya kita belajar hari ini tadi? Singkat saja, tidak apa-apa. Cara untuk hidup rukun di rumah, Ya, caranya apa saja? Berarti caranya sopan, ramah, ya, tidak suka berbohong. ya benar sekali. Alhamdulillah. Berarti sekarang Ibu mau menguatkan ya. Jadi kesimpulannya tadi kita kan sudah belajar tentang hidup rukun di rumah. Intinya kalau hidup rukun di rumah itu kita harus menjaga kerukunan kita sesama anggota keluarga, baik ayah, ibu, kakak ataupun adik ya. Dan tadi kan kita sudah belajar juga tentang ungkapan-ungkapan. Supaya kita bisa hidup rukun di rumah, kita juga harus menggunakan ungkapan-ungkapan secara baik, benar dan juga tepat ya. Lalu untuk bilangan cacah itu kita pasti menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita tidak dimarahi sama ibu ketika belajar, kita berarti harus paham tentang bilangan cacah. Karena di kehidupan sehari-hari kita itu pasti menemui bilangan cacah kan ya. Dalam semua aktivitas, semua kegiatan. Kita mau apa ya, mau melihat TV juga harus tahu kan itu channel yang nomor berapa, nomor 2. Jadi kita harus tahu bilangan cacah. Lalu yang terakhir tentang pola irama. Tadi kita baca pola irama lagu. Kita kalau nyanyi tadi tidak boleh ngawur. Harus tahu mana yang pendek polanya dan mana yang panjang iramanya. Benar sekali. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, sekarang Ibu ingin kita bernyanyi ya. Masih semangat kan? Masih. Baik, ayo sekarang kita bernyanyi ya. Nyanyi bersama-sama ya supaya semangat.
yang biru, pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Baik, sudah selesai bernyanyinya. Mbak Rania masih semangat kan? Insya Allah masih, Bu. Masih ya, masih semangat. Berarti kalau masih semangat, Ibu kasih PR ya. Tidak apa-apa, PR-nya ini dikumpulkan minggu depan saja, tidak terburu-buru kok. Jadi ini Ibu beri PR, tolong dikumpulkan di pertemuan yang akan datang ya Mbak Rania. Iya, Bu. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mbak Rania, Ibu bisa minta tolong untuk memimpin doa? Bisa, Bu. Baik, silakan memimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Rania sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat ceria. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Mbak Rania, dan selanjutnya Ibu ingin titip salam kepada orang tua Mbak Rania di rumah. Tolong disampaikan ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan lagi. Minggu depan kita akan belajar apa? Ada yang tahu nggak? Oh, ya nggak tahu, Bu. Nah, iya, untuk selanjutnya kita juga akan belajar lagi tentang hidup rukun. Tapi hidup rukun di sekolah, bukan di rumah. Bisa dipahami Mbak Rania? Bisa. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran? Tidak. Baik, terima kasih sudah belajar hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.